4, 3, 2, 1, Jos. Selamat datang kembali di Podcast with Jaan. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga kalian baik-baik aja. Saya selalu berdoa yang terbaik buat kalian. Malam ini kita kedatangan lady-nya bar. Boleh disebut sebagai bartender cewek. Gue gak tahu deh ini sebenarnya bartender apa bukan. Anggi, selamat datang. Apa kabar? Kita tes dulu dong. Hai. Kabar gimana? Baik? Gini-gini aja. Gimana? Gini-gini. Jawabannya simpel waktu. Gini-gini aja. Sebelum kita lebih lanjut guys, kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan beliau juga sudah vaksin, saya juga sudah vaksin. Jadi kalian harus ikutin program pemerintah, oke? Kita lepas masker dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh. Oke. Oke guys, jangan lupa kalian yang di rumah tetap nonton podcast with Jaan. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Ada podcast yang kemarin kita bikin minuman, itu agak sedikit barbar. Malam ini, Anggi, itu kamera lu, itu kamera gua. NG, ya Allah. Sapa dulu dong teman-teman yang di rumah. Hai. Hai, udah gitu doang. Iya. Sebenarnya ngapain sih ini? Makasih banget udah datang kemarin. Sebetulnya guys, dia ini sebetulnya sebelum si Dwi Cahyadi kemarin, harusnya ternyata dia kemarin ketiduran. jadi kita gangguan teknis, ngantuk berat kayaknya kita punya temannya. Di Angie ya, Angie. Yes. Angie, sekarang gue pengen bahas masalah dunia bartender cewek. Ini kan sebuah, mungkin teman-teman tuh nggak pernah lihat yang namanya bartender cewek di setiap outlet bar ataupun restoran, ya bener nggak? Tapi kebanyakan barista ya cewek ya. Sama-sama dulunya banyakan cowok sih. Iya banyakan cowok kan, ceweknya minim banget kan ya. Nah yang di rumah Angie, Angie ini adalah bartender cewek. Gue nggak tahu nih kenapa sih lo ngambil behind story-nya apa? Dari lo sebelum lo ngerti bar sampai lo benar-benar ngerti bar itu apa sih behind story-nya sendiri? Behind story-nya. Jadi emang kuliah ngambilnya emang hospitality. Hotel manajemen gitu kan. Jadi belajar semua sebenarnya. Oh, dari semua divisi nih. Dari housekeeping semua belajar deh, kitchen semua belajar. Terus awalnya masih nggak tahu kan nih mau ngambil tujuannya kemana gitu. Iya, spesifiknya kemana ya gitu. Terus awal-awal tuh biasa kan tipikal anak-anak baru hospitality tuh pasti maunya pastry, ya kan, cewek-cewek. Pasti. Iya, dari tipikal. awal. Sama tipikal. Ya. Nyoba pastry bla bla bla. Tapi ya nggak bakat sih kayaknya. Bikin apa ya gagal gitu. Gagal. Tapi kalau bikin orang jatuh cinta nggak gagal ya. Nah itu kurang tahu saya. Berarti lo pernah di pastry? Pernah training di kitchen, di pastry gitu. Terus kayak semua orang tuh bilang kayak lu tuh cocoknya orang depan gitu. Oh ini resepsionis? Nah pertama kayak mikirnya aduh orang depan, mikirnya cuma 2, resepsionis, waitress gitu kan. Iya benar. Enggak dah, pengen bikin produk gitu. Iya. Gitu kan. Terus kenapa gak di bar aja gitu kan. Oke. Habis itu 2016 internship ke Bali. Terus di Bali, terus coba di bar. Ya. Udah langsung dari 2016 udah jatuh cinta sama bar sama Bali. Udah gak mau kemana-mana. Oh lu pacaran sama bar? Hah? Kata lu jatuh cinta, gimana sih? Cinta kan gak sempit. Oh iya benar. Enggak, soalnya terkadang kan orang tuh pikir cinta berarti kan pacaran. Ya. Oh dari situ ceritanya. Tapi lu nyaman gak di bar selama ini? Nyaman kok. Awal pertama lu berkarir di dunia hospitality langsung bar berarti? Berkarir? Pertama kali? Iya. Langsung bar, itu posisinya barback kah? Iya doang kan baru awal. Oh iya, jadi barback dulu berarti lo? Iya. Barback abis itu? Barback abis itu bartender. Oke. Nah sekarang lu sendiri kerja? Kerja. Oh, kerja di mana sih? Nggak boleh disebut sebenarnya. Nggak boleh, ya udah nggak apa-apa. Boleh. Lu sendiri bisa disebut sebagai mixologist nggak sih? Kan ada tuh bartender terus mixologist. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh. Seorang cewek mixologist. Lu kelahiran mana sih? Jakarta. Kelahiran. Lahir di mana? Papua. Hah? Papua? Iya. Kok keren lu? Keren dong. Keren lu. Lu lahir di kota yang bergelimbangan emas, Papua.
Jadi si Angie ini kelahiran Papua. Gue nggak tahu bener apa enggak. Ya Allah. KTP di tas. Nggak perlu KTP. Tapi sepanjang lo di dunia bartender, hal tersulit apa yang lo temuin? Lo sebagai cewek ya. Bartender cewek itu apa yang lo temuin? Kesulitannya? Mungkin lebih ke orang karena ini ya, karena cewek kan kayak jarang di bar. Betul. Gitu. Apalagi yang bener-bener kayak seriusin. Sampai bener-bener ngambil emang karir path di bar gitu kan jarang ya yang sampai seriusin kayak gitu. Ada sih maksudnya banyak juga bartender cewek di Indonesia yang hebat-hebat gitu. Banyak. Kan. Cuman kan jarang yang bener-bener kayak seriusin gitu kan. Terus mungkin masih awam juga buat orang-orang. Jadi biasanya orang tuh kayak agak menganggap remeh. Iya, apalagi cewek ya kan? Iya. Oke. Dari segi orang tua gimana? Mengizinkankah kamu ngambil di dunia bartender ini? Ini kan dunia peralkoholan nih. Iya. Nggak mungkin namanya bartender itu nggak minum. Teman saya tuh Dwi Cahyadi, ada Dwi kita mabok. Ada Dwi kita pulang. Dwi itu begitu orangnya. Oh, iya. Emang kalau teman-teman bartender kayak gitu ya? Rata-rata mabok ya? Enggak, bukan mabok sih. Tapi nggak cuma bartender doang sih. Bersentuhan dengan alkohol maksud gua. Orang tua kamu sendiri itu mengizinkan? Enggak apa gimana? Mengizinkan. Tahu kok mereka. Tahu. Tapi mereka nggak apa-apa. Nggak apa. Biasanya kan dari segi lingkungan tuh netizen tuh banyak nih. Wah nih kerja gini nih alkohol nih. Iya, itu yang maksudnya salah satunya juga kan karena orang awam kayak banyak yang nggak tahu kan. Jadi kayak ngeremehin atau kayak ngeremehin dalam artian bisa dua ya, dalam artian kayak paling dia kerjanya gitu-gitu doang, satu. Benar. Atau yang kedua kayak oh ini gampang gitu. Benar, menggampangkan, ya kan? Apalagi cewek ya. Iya. Kan? Padahal kan maksudnya nggak semua orang tuh tahu kerja bartender tuh kayak apa gitu. Bartender itu kerjaan yang mulia loh. Orang haus dikasih minum, orang galau dikasih minum, happy. Nah jadi teman-teman yang di rumah, pekerjaan bartender itu ada pekerjaan yang menyenangkan, yang buat orang happy dan membuat orang galau menjadi gak galau. Benar nggak? Benar. Orang nggak punya teman ngobrol diajak ngobrol, ya kan? Yang penting kalian belanja aja terus, diajak ngobrol. Nah. Kesan lu pertama kali berkarir di dunia bartender tuh apa? Kesan biasa kan ada, wah gila bartender tuh gini banget ya ternyata. Kalau dibilang fun, tapi dibilang kayak banyak beratnya juga banyak beratnya gitu. Jadi kayak sebenarnya sih kalau menurut Angie nggak ada kerjaan yang gampang ya, pasti ada susahnya pasti, gitu kan. Semua kerjaan. Cuman ya tergantung, balik lagi kalau passion ya pasti walaupun susah tetap dikerjain dan puas gitu, ya kan? Oke. Jadi lu intinya ngambil hal positifnya aja ya kan? Iya. Nah, lu sebagai bartender cewek ini sebutnya apa sih? Bartendris? Boleh. Bartendris, tapi dia ini mixologi guys, jangan salah. Dia ini bartender, mixologis, dan lu head bar ya kalau nggak salah di outlet lu. Head bar. Guys, head bar lu. Anak buah dia pasti cowok semua. Sombong dia nih. Tapi enggak loh. Enggak sombong, dia enggak sombong, humble orang, benar. Apalagi kalau dia pada saat podcast yang enggak batal kemarin dia tidur. Oh gitu. Nah, lu sendiri pernah ngikutin kompetisi bartender? Kan banyak tuh. Pernah. Di mana aja lu pernah ngikutin? Katanya enggak boleh nyebut. Enggak apa-apa, ininya aja. Di tahun ini gua ngikut lomba ini. Oh, tahun. Aduh. Ya. Pikun. 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000? 2018. Sama 2000 mah gue masih 5 tahun gimana dah. Oh iya. 2018 sama 2000 19 20 kayaknya deh. 2020. Lupa Itu yang brand itu yang ada apa bukan? Brand minuman. Iya, biasanya brand minuman kan emang. Juara. Alhamdulillah. 1. Enggak sih. Jangan kecewa gitu dong. Udah bangga itu. Gue ekspektasi itu juara. Iya. Enggak. Juara 2 apa 3 apa 1 nih? Yang 2018 tuh 2. Juara 2. Yang ini 3. Oh, juara 3. Second runner up. Wah, gila. Ya 3 sih. Itu lu bikin minuman apa tuh? Pas juara 2? Aduh. Masih ingat enggak? Itu emang temanya mojito sih. Mojito. Temanya mojito. Oh, jadi gampang nggak bikin mojito itu? Susah ya? Gampang tuh subjektif. Ini berat nih omongannya subjektif. Maksudnya gampang tuh
Gampang apa buatnya? Buatnya cara memang benar-benar enggak, pas. jadi itu tuh temanya mojito, tapi bikinnya kayak di twist atau kayak bikin mojito lu sendiri bla 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 gitu loh. Benar. Kayak iya, paham. Masa bohong? Enggak, itu soalnya gua ngeliat yang di belakang tuh begini. Ngapain? Wow. Jadi lu ngikutin lomba itu 2 kali lomba? 2 kali lomba, itu juara 2 sama juara 3, hebat loh. Nah lu menduduki posisi, katakan posisi di outlet lu sendiri sebagai head bar itu, lu mendapatkannya dengan cara apa? Apakah memang lu pada saat lomba itu lu juara terus diangkat, ataukah memang story pekerjaan lu? Dengan cara ngepet. Enggak, dengan cara apa ya? Ya emang naik pelan-pelan sih. Oh, naik pelan-pelan. Maksudnya kan dari satu outlet terus pas pindah. Nah lu pindah berapa kali outlet? 4. Tunggu. 2, 1, 0, habis tutup guys. Ntar dulu dong deg-degan. 4. 4 outlet. Iya, kayaknya. Wah ragu lu. Jangan yang pakai memori apa? Nah, ya lu memori lu 2 giga. Oh gitu. Lu sebagai bartender cewek, mixologist cewek, ada gak sih gangguan dari laki-laki yang di bar? Ya. Ada? Itu mah. Ada yang melecehkan gak? Ini yang sedih-sedih dulu nih. Aduh. Melecehkan. Ya itu mah apa ya? Itu udah gak bisa dihindarin sih. Ada? Ada. Lu nanggepinnya gimana? Nanggepinnya pertama kalau bisa masih profesional. Tapi kalau misalkan emang udah kelewatan ya lapor. Lapor siapa? Lapor atasan. Oh gitu. Iya, lapor atasan. Kalau memang masih nggak bisa ditanganin, lapor security atau yang lebih berwenang dengan keamanan. Oke, berarti lo istilahnya protect diri juga ya? Iya dong. Iya, ya namanya kita manusia tuh nggak pernah tahu godaan, ya kan? Dalam artian apa sih? Duit? Bukan duit, asmara. Terus? Di bar. Oh asmara. Ini lu posisi lu head bartender nih. Iya. Ada bartender lu ganteng. Lu gak mungkin tertarik apa enggak? Tergantung ya. Tertarik dalam hal apa dulu? Dalam pekerjaannya hal apa dulu? dia. Iya bisa dong. Gue sih gak kemana-mana. Urusan cinta mah belakangan. Iya, oke. Yang penting pekerjaan dulu. Okay. Tapi lu happy selama ini bekerja di dunia hospitality? Happy dong. Banget? Happy. Sampai kapan kira-kira? Belum tahu. Lu kira-kira ada gak sih pengen merubah? Ini kan termasuk dalam fashion lu kan bartender. Lu pengen berubah gak? Gue pengen coba ini yang lain Jadi, di luar bartender. Jadi barista kah? Sejauh ini sih masih di dunia ini sih. Dunia mana? Dunia lain. Dunia bar. Yeah. Oh. Nah, seorang bartender ini memiliki alat yang lengkap. Lu punya? Enggak lengkap. Tapi ada? Ada dong. Kemana-mana lu bawa? Kemana? Ya enggak lah. Enggak pada saat kerja. Bar pocket kan harus dibawa kalau bartender. Lu bawa? Enggak? Pas kerja atau apa gitu? Pas kerja? Iya pas kerja. Pas kerja enggak. Kan udah ada alatnya di outlet. Oh jadi lu benar-benar memanfaatkan alatnya outlet buat lu bekerja? Lah sebenarnya tuh gitu. Kalau misalkan bayangin deh. Bartendernya 10 di tim. Masing-masing bawa alat. Iya lebih enak menurut gue mah. Lebih gak ganggu-gangguan. Terus ada alatnya outlet. Biarin aja. Ntar ketuker-tuker, ntar hilang. Cewek juga sih emang. Ntar inventorinya berubah. Kacau. Nah lu sendiri kan head bartender nih di tempat lu. Itu membawahi berapa anggota bar lu? Kalau untuk sekarang masih zaman PPKM ya. Lagi banyak yang di-cut sih, sedih. Iya sih. Kira-kira berapa terakhir? Sekarang tinggal 2 anaknya. Berarti lu bertiga dong? Cowok semua tuh 2? Karena sedih banyak yang di-cut. Iya sih sabar ya. Bentar lagi PPKM juga berhenti. Pengennya nyelamatin semua anak-anak tapi gak bisa. Iya namanya pemimpin kan harus ya tetap survive lah sama anak-anak. Lu pendidikan di sekolah mana? Trisakti. Guys. Ya ono kamera lu guys. Trisakti lo guys. Gini-gini Trisakti lo. Gini-gini maksudnya gimana? Enggak, maksudnya orang tuh terkadang kan baca cover. Lu tahu kan sendiri orang-orang yang namanya Trisakti itu kayak gimana sih? Orang udah wah gila Trisakti nih. Orang kadang tuh udah bisa ngebaca.
Oh iya. Kalau cover gue nih gue bilang kuliah di Trisakti, orang gak percaya. Walaupun gue tamatan di Trisakti. Masa? Iya. Satu alma mater dong kita? Enggak, gue bukan di. Oh bohong. Duitnya guys, kuliah di Trisakti tuh. Oh enggak, saya tidak bayar. Apaan? Beasiswa full. Keren lu. Lu kok bisa dapat beasiswa? Bilang lagi gini-gini. Gini-gini. Pinter lu dia. Iya. Emang pinter. Lu pernah gak sih di bartender lu nyiptain minuman dengan behind story hidup lo? Berat. Behind story hidup. Pernah gak? Gue pengen bikin minuman nih. Ini yang begini, ini hidup pakai ini. Panjang ya. Pernah gak? Tapi sering sih dari pengalaman atau kayak pengalaman, kadang inspirasi dari orang kayak gitu-gitu. Jadi lo mendapatkan inspirasi itu dari orang juga untuk bikin minum. Maksudnya orang kayak karakter dia seperti ini. Oke. Kayak gitu loh. Kalau karakter gue bisa nggak dibikinin minuman? Bang ini ya bang. Enggak. Ini ini bukan alkohol ya guys. Ini ya energy drink. Kirain jus apel. Jus apel dari mana? Pineapple tuh. Oh gitu. Jadi lo sendiri menikmatin banget dunia bartender ya? Lo kan sebagai head bartender cewek, susah gak sih ngatur anak-anak bartender lo yang di bawah? Pada saat sebelum pandemi ya kita bicara. Sebelum pandemi. Kalau misalkan yang sekarang lebih enak sih. Karena kalau yang sekarang ini kan gue joinnya dari pre-opening. Jadi emang milih tim sendiri. Oke. Maksudnya bukan milih tim as in yang udah kenal-kenal doang ya. Cuman kan maksudnya gue yang nyeleksi juga gitu. Kayak lihat semuanya mah. Jadi kayak udah lebih enak. Udah lebih kenal dari awal kayak gitu kan. Jadi lebih nyaman juga ya kan. Jadi lu semua ngeset menu dari awal dong? Iya. Tapi ini juga outlet yang sekarang baru buka. Costing segala macam lu. Iya. Ini orang yang pintar guys. Cewek yang pintar. Tapi lu kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi sommelier lu mau belajar gak? Sommelier? Belajar mau aja sih belajar. Tapi kalau dari predikat sommelier lu mau gak? Lu udah dapat predikat nih. Misalnya lu nih udah dapat predikat mixologist. Terus ada yang nawarin. Yaudah coba deh lu belajar wine. Mau gak? Belajar mau aja. Tapi lu udah harus ngikut kompetisi juga. Iya gak apa-apa. Mau? Kan belajar gak apa-apa dong. Iya. Tapi jadinya lu dapat 2 predikat gak masalah Bon? Iya malah bagus. Malah bagus ya. Iya. Jadi salary-nya makin naik. Amin. Iya. Waduh, guys, gue sampai bingung nanya si Angie, orangnya humble, enak. Gue baru ketemu lu berapa kali ya? 2 kali. Yang malam lu tidur tuh. Udah dong. Ya Allah. Baru dipuji-puji pinter. Enggak, emang gue lihat sih anaknya nih pemikirannya tajam dan orangnya tumpul ya. Makasih loh. Salah ngomong loh guys. Tapi emang pintar. Gue akuin dia pintar banget. Karena ternyibul. Kelihatan dari matanya tuh, bikin merem melek. Kenapa? Pedes. Lu nggak mau ngikut kompetisi lagi? Bartender kalau ada? Kalau ada mau aja sih. Kalau lagi pas. Lu punya pasangan hidup? Nggak punya? Nggak. Jadi pasangan hidup lu cuma ada di bar ya? Hah? Maksudnya gimana sih? Pasangan hidup lu tuh pasti di bar doang. Lu belum mikirin sesosok lelaki. Ya itu mah apa ya, nggak usah dikejar lah. Iya, datang sendiri ya. Bener, apalagi lu cantik pasti banyak. Astungkar. Iya. Ji. Iya. Gue pengen nanya sesuatu hal yang mungkin agak krusial. Waduh. Tapi lu nggak jawab nggak apa-apa. Takut. Kok takut sih? Enggak, beneran gue nanya yang amat sangat krusial. Apa tuh? Umur lu berapa? Ya elah. 26 guys. 26 udah jadi head bartender. Oke lah, oke banget malahannya. Oke lah. Lu istilahnya beban gak sih lu jadi mixologist cewek di Bali khususnya? Beban gak? Beban as in buat siapa? Buat lu diri lu sendiri. Beban sih apa ya, sebenarnya justru bebannya bagus dong kalau punya beban, jadi kayak punya ngerasa tanggung jawab untuk tetap bagus atau tetap berkembang. Pasti. Ya kan
gitu sih. Nah, yang lu kenal lagi bartender khususnya mixologi cewek itu siapa aja, boleh disebutin nggak apa-apa? Boleh. Kalau di Bali sih yang paling deket Arlin sama Ririn. Oh, Ririn. Ya, Arlin sama Ririn yang paling sering ketemu ya. Oke. Dia cukup terkenal juga ya. Mereka cukup punya nama juga ya. Tapi duluan kamu ataukah Oming Arlin? Wah, kalau duluan nggak tahu deh. Kayaknya Arlin duluan deh. Kayaknya ya. Gue nggak tahu. Soalnya Arlin lebih aktif sih dia buat kompetisi bla 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 gitu. Oh, lu kalau mengikuti kompetisi tuh nggak begitu aktif? Tergantung mood atau gimana? Atau memang gue pengen ikut gitu? Kan saingannya kan untuk cewek kan pasti saingan tetap cowok kan kalau kompetisi. Nggak mungkin lo ditandemin cewek ketemu cewek, nggak mungkin kayaknya. Pasti musuh lu cewek kan? Musuh lu cowok kan? Iya. Itu berat nggak buat istilahnya buat jadi juara lo pada saat juara 2 itu kan cowok semua, pasti ceweknya cuman nggak banyak. Berat nggak? Berat sih, maksudnya kalau menurut gue sih cewek cowok nggak ngebedain beratnya ya. Kayak maksud gue bukan berarti kayak Arlin, kalau misalkan ada Arlin juga kompetitor yang kuat gitu. Bukan berarti Arlin, maksudnya bukan berarti gue lebih takut sama cowok daripada sama Arlin gitu. Maksudnya menurut gue sih cowok cewek nggak ngaruh ke kekuatannya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Itu cuma gender aja kayaknya ya? Iya, nggak ngaruh lah. Berarti nggak begitu ngaruh yang sangat signifikan ya? Nggak ngaruh sih harusnya. Maksudnya cewek cowok kan, maksudnya di bartending kan dinilai minumannya, terus ngomongnya, dari apa ya, dari dia ngejelasin brandnya atau kayak rasa minumannya, cara dia buat minumannya, itu kan cewek cowok nggak ada ngaruhnya. Maksudnya nggak ada ngaruhnya cowok lebih bagus dalam explain, kan nggak juga dong. Tapi lu sempet down nggak sih ketika lu kompetisi ada banyak bartender cowok yang ikut? Waduh, gila. Ada kan orang tuh kadang, wah anjing banyak banget, gue cewek bertiga. Pernah gak lo begitu ngalamin? Down sesaat gitu istilahnya. Kalau gara-gara gender enggak sih. Enggak ya, tetap lo fight. Iya. Berani fight. Kalau gender enggak sih, maksudnya kayak menurut gue kalau di kompetisi itu gender nggak ngaruh. Nggak ngaruh banget ya. Oke. Di tempat kerja juga nggak ngaruh ya. Kalau lu kan head bartender nih, anak-anak lu pasti cowok kan rata-rata. Itu nggak ngaruh buat lu. Kalau misalkan dibilang mau timnya cewek semua juga kayaknya lebih sulit. Iya, maksudnya kayak menurut gue sih justru emang tim yang bagus tuh ada cewek ada cowok. Oke. Lebih balance. Lebih balance ya. Di split cowok cewek gitu ya. Tapi di tempat lu sendiri ada cowok ceweknya? Untuk di barnya cowok-cowok, tapi kalau di servis ada cewek. Oke. Iya, karena kan berkesinambungan kan antara servis sama bar. Iya. Oke guys, ini si Angie ini cewek yang menurut gue ya, gue nggak ngemuji, tapi menurut pribadi gue nggak akan muji. Menurut pribadi gue, dia ini salah satu orang yang benar-benar berkompeten untuk di dunia bartender. Menurut gue ya kan. Amin. Karena lu sendiri udah pernah ngikut lomba juara 2 sama juara 3 di suatu kompetisi. Bahagia nggak? Oh bahagia dong. Nah lu dipanggil ke podcast gini bahagia nggak? Bahagia dong. Ketemu gue gitu. Setungkar. Ya enggak kayaknya mukanya langsung mukanya langsung nggak enak. Senang dong, senang. Bisa sharing. Ini kan katakan balik lagi lu bartender cewek, lu belajar minuman itu berapa lama untuk mengolah minuman kayak katakan yang standar klasik koktail, berapa lama? Ini kan awalnya lu nggak ngerti nih, pasti kan nggak ngerti apa-apa. Lu mempelajari itu dengan rentan waktu berapa lama? Setahun kah ataupun lebih pendek? Bingung sih kalau belajar berapa lama, karena belajar terus gitu, nggak akan berhenti kan. Terus belajar berarti? Iya. Sampai saat ini? Masih pasti, nggak mungkin, maksudnya dunia minuman kan luas banget ya, nggak mungkin kayak udah cukup segini tuh, nggak mungkin, pasti. Iya, pasti harus belajar terus. Harus belajar lagi. Tapi kaget nggak sih lu pertama kali jadi jadi barback ke bartender? Waduh, bingung gak lo? Kira-kira gue mau bikin apa nih? Itu kan pasti ngeliat CV dulu kan? Iya. Setiap di bar itu ada CV. Lu kaget gak? Untungnya waktu masih jadi barback juga udah banyak belajar. Oke, lo udah nyolong start duluan istilahnya untuk belajar. Iya, udah nyolong start, dan kayak untungnya juga kayak emang beruntung gitu, dapet kesempatan kayak dimana senior ini percaya buat kayak ya udah lu buat ngasih ruang. Gitu. Jadi kayak emang
Pas jadi bartender tuh kurang lebih ya udah nggak baru banget gitu. Oke. Orang yang pertama kali ngajarin lo bikin minuman itu siapa? Pertama kali ngajarin minuman, boleh nama? Boleh dong. Mbok Sonya. Mbok Sonya. Oh, itu cewek? Namanya juga Mbok, gimana sih? Mbok Sonya. Gue gak tahu Mbok Sonya. Oh, itu dia ngajarin lo pertama kali? Iya. Dia ngajarin lo tuh gimana sih? Marah-marah kah? Ataukah santai sampai lo bisa jadi seperti ini? Pertama kali dia tuh sebenarnya lucu sih, maksudnya dia kan bartender yang udah bertahun-tahun lamanya gitu. Terus ya udah ngajarin yang ada di situ aja sebenarnya. Cuman kayak at least dengan belajar sama dia tuh udah tahu workflow-nya gitu. Oke. Iya. Wah, jadi lu memang belajarnya dari seseorang itu. Berarti orang itu boleh dibilang tuh orang yang bersejarah buat lu. Iya, cewek lagi kan? Sama-sama cewek yang ngajarin. Jadi chemistry-nya dapat mungkin ya. Kalau seandainya cowok yang ngajarin lu, ada nggak yang cowok nih ngajarin lu nih? Setelah dia, pasti kan lu nimba ilmu ke tempat lain kan? Karena lu kan pindah 4 outlet nih. Banyak sih, banyak banget. Itu salah satunya siapa? Sebut aja namanya. Cowok. Mungkin gua kenal. Yang paling banyak ngajarin. Paling banyak ngajarin. Galim. Oh, Galim yang di Blangko. Iya. Temen gue itu. Katanya nggak boleh nyebut. Nggak apa. Blangko kan banyak. Oke. Blangko Surat. Oke. Boleh. Iya kan? Iya. Nggak mungkin anak Trisakti nggak tahu Blangko Surat. Yang penting kan gue nggak nyebut brand yang ininya, nama chefnya gue paham. Ya. Oh, jadi lu berguru sama dia? Banyak belajar dari dia. Banyak. Jadi istilahnya maaf ngomong nih, kalau gue salah koreksi. Berarti lu anak didiknya Galim. Anak didiknya. Sampai sekarang masih tetap berkomunikasi sampai sekarang, baik. Doi kan sudah di Semarang kalau nggak salah. Oh ya? Sama guru sendiri lu. Terakhir taunya dia pas di Bandung. Cuman kayak jadi setelah itu kan dia cabut. Terus udah nggak banyak. Maksudnya kayak jarang-jarang lah komunikasi. Cuman sempat take over bareng waktu itu. Oh, take over bareng di salah satu outlet di Bali. Di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, jadi lu bisa ke Bandung juga kalau udah buat take over. Boleh, ayo siapa mau undang. Nah, jadi teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jujur kalau podcast ini gue share-nya dibantu sama teman-teman yang lain. Ada grup, gue tuh di WhatsApp ada grup SD, SMP, SMA, kuliah. Belum ada grup TK. Mau bikin, nah itu dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalau teman-teman yang kerja di dunia hospitality, kalian pengen bar take over, boleh undang Angie. Instagramnya apa? @Rafielanji. Susah ya? @Rafielanji. Nah, nanti kita tag di bawah sini, kalian follow Instagramnya dia sebanyak-banyaknya, follow aja. Nanti kalau orang DM balas dong. Siapa tahu itu salah satu penonton yang pengen nanya-nanya di luar kota. Amin. Siapa tahu lu diundang ke Tanah Kelahiran lu Papua untuk jadi bar take over di markasnya KKB. Tuh kan, Papuan joknya gitu kan. Nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh begitu, itu nggak boleh. Papua itu bagian dari NKRI. Benar. Jadi sekali lagi saya bilang buat teman-teman mau di Sumatera, Lampung, Palembang, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, manapun kalian mau ngundang Angie untuk bar take over, dia dengan besar hati mau. Tapi akomodasi tolong. Tolong, zaman pandemi PCR, tiket, hotel, sama touch up dikit-dikit. Bener nggak? Iya. Budget lo sendiri kalau boleh sih, kalau boleh nggak sih? Gue nanya masalah budget kalau bar take over. Jangan dah kalau itu. Jujutan? Jangan lah, kalau itu jangan lah. Nanti lewat kan Instagram aja ya. Ya buat teman-teman di rumah, banyak sih kebetulan teman gue yang di luar kota kerja di dunia hospitality yang lumayan punya power juga di tempat dia kerja. Siapa tahu teman-teman semua mau take over, ini salah satu bartender Bali, dia 2 kali juara 2 sama juara 3. Benar nggak? Betul. Tapi lu benar-benar mau kalau memang Anggi ada nih, ayo bar take over dari suatu brand minuman, lu pergi berangkat? Iya, gue kan maksudnya take over yang di luar Bali tuh udah 3 kali. 3 kali, di mana aja? Jakarta, Surabaya sama Bandung. Oh, oke. Itu lu bawa brand tapi kan? Tunggu. Jakarta, Surabaya itu bawa outlet. Bawa outlet. Oh, bawa outlet itu sendiri? Iya. Oke. Terus kalau yang di Bandung itu yang sama Galim.
Kenapa lu milihnya Galim? Kan banyak bartender yang mixologis yang memang sudah punya nama. Ari Barker, almarhum Aditya Wiguna, Raka Rooster, sama si Agung Prabowo. Siapa lagi yang di Bali-Bali ini? Ayib Zuhri. Iya. Sebenarnya tuh itu senior itu emang maksudnya jujur ya Anjir respect banget sama semua senior itu. Dan mereka tuh jujur baik-baik banget. Kayak kalau yang ditanya apa-apa mereka pasti bantu. Oke. Iya. Rata-rata ngebantu ya. Iya. Mereka tuh suportif gitu. Iya. Tapi kenapa lu milihnya si Galim? Oh, maksudnya kalau Galim kan emang kebetulan waktu itu emang kerja di sana juga bareng. Oh, bareng sama Galim di Ubud. Iya. Kok gue nggak pernah lihat lu dah? Masa? Iya, yang seatingnya cuma 9 kalau nggak salah itu. Oh, belum renov waktu itu. Oh, yang di fine diningnya? Pas udah renov. Oke. Itu ada juga salah satu outlet yang di Ubud lumayan terkenal. Koming namanya. Itu kan juga bagus juga. Ya, dia juga keren tuh. Keren. Beli Koming juga keren banget. Tapi lo mayoritas istilahnya baik semua ya untuk kalangan bartender senior. Baik semua sih. Maksudnya jujur ya kayak kalau dibilang inspirasi bla 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 role model bla 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 tuh nggak bisa milih satu karena banyak banget bartender senior tuh semuanya suportif dan kayak baik banget bagi ilmu segala macam tuh baik banget semuanya. Jadi lu termotivasi juga dengan dukungannya mereka ya. Tapi lu kenal sama Kiki Moka? Kenal Bang Kiki, baik juga, humble juga dia. Itu humble karena itu bartender senior. Mantap. Kalau bartender senior cewek siapa yang lu kenal? Bartender senior cewek. Luar Bali ataupun di luar Bali juga boleh. Bali kayaknya belum ada yang senior sih. Setahu gue belum ada. Senior dalam artian umur atau karir. Ini kan lu istilahnya kan sebagai mixologis baru nih. Iya. Kalau golongan A, Ari Barker, semua itu kan udah duluan mereka. Itu kan anggap aja senior. Nah di dunia hospitality khususnya bartender kan ada gak sih senior ceweknya? Senior cewek siapa ya di Bali? Oh ada yang siapa? Bule. Nah itu mah bukan itu mah bukan orang Indonesia. Tapi kan dia di Bali. Iya, maksud gue yang lokalnya. Arlin juga termasuk senior kan? Dia juga udah lebih lama kayaknya. Iya. Itu kan kayak Agung Ari ada tuh. Lo kenal Agung Ari? Kenal. Gonga Yoga itu kan senior. Baik semua itu. Itu baik emang mereka tuh gue kenal juga baik-baik banget. Humble sih orangnya mau ngajarin. Tapi yang benar-benar lo sering minta pendapat pasti si Galim. Galim sama Bang Aib juga sering. Ayib, Ayib itu gue kenal dari lama sebelum dia nikah, sebelum dia kenal si istrinya. Iya. Sama si Dara. Kak Dara. Oke. Apalagi gue bingung guys nanyain apa lagi sama dia nih. Lo mau ditanya apa lagi? Apa ya dah dijawab kok. Lo nanya gue dah sekali. Apa kabar? Baik, dah gitu aja. Oh gitu. Tapi kalau lo untuk kerja ada tawaran nggak? Pernah ada tawaran nggak sih? Lu di Bali nih sekarang udah kerja jadi head bartender, tiba-tiba lu ditawarin keluar Bali, tapi posisinya nggak head bartender. Pernah nggak ada yang tawarin seperti itu? Pernah. Tapi lu nggak mau? Enggak. Karena posisinya turun. Oh, posisi turun. Ya orang kan nggak mungkin dari head lu turun ke ini kan nggak mungkin. Enggak sih, nggak mau kalau turun. Nah, iya pastinya. Tapi ada tawaran seperti itu. Turun terus keluar Bali? Iya. Enggak ada sih. Tapi salary lu lebih dari yang dia ada di Bali? Enggak ada sih kayak gitu. Enggak ada, belum ada ya? Kayak kalau turun, maksudnya posisi turun tapi salary lebih gede? Iya. Belum ada sih yang belum kayak ada. Gitu. Oh, jadi kalau ya siapa tahu ada. Ya kan namanya orang kita kan nggak pernah tahu tamunya kita siapa kan. Terkadang kita serving minuman dia memiliki sekian banyak properti hotel dan restoran, tiba-tiba lu ditawarin dengan gaji segitu. Ya udah gue naikin 2 kali lipat, tapi gue di sana udah punya head bartender. Lu mau nggak di bawahnya? Nah seperti itu biasanya. Belum ada. Tapi kalau ada mau? Kalau yang kayak gitu sebenarnya ada, tapi nggak turun sih sebenarnya, sama, cuman ada head-headnya lagi. Supervisor. Jadi kayak struktur organisasinya lebih banyak. Iya, ntar lu. Kapten bar supervisor, bar manager, head bar. Nah itu sebenarnya setiap outlet kadang-kadang beda sih. Beda. Iya, jadi kayak ya gitulah. Tapi lu hebat lu, langsung head bartender lu, nggak jadi supervisor lagi lu. Supervisor udah pernah. Udah. Oh berarti lu jenjangnya memang ngikutin alur banget ya? Iya,
Dari supervisor, bener nggak sih? Bener nggak sih, Wi? Supervisor, kapten, bener ya? Supervisor, apa kapten dulu? Kapten dulu biasanya. Tapi gimana ya? Tergantung, soalnya kadang tuh nggak semua bar kan anggotanya kapten. banyak Oh gitu. iya, paling terbatas. Ya kan? Jadi tergantung kayak seberapa banyak anggota sama jenjang ke atasnya. Oke, jadi wah beda-beda guys, jadi ternyata si Angie ini dia pernah menjadi supervisor juga. Keren loh. Makasih. Keren. Bilang gini-gini lagi. Enggak. Gini dia keren loh guys. Ternyata. Aduh. Lo pernah gak sih mendapatkan seorang tamu di bar lo? Tiba-tiba dia ngeliat sosok lo di bartender. Dia manggil lo, bikinin gue minuman dong yang gak ada di menu. Sering itu mah. Sering? Yang goda-godain lo gitu sering? Rata-rata hidung belang. Hidungnya sih kelihatannya gak belang ya. Oh sering ya? Ya gimana ya namanya. Tapi lu udah head itu lu masih tetap bikin minuman gak sih turun tangan? Kalau seandainya flow bar lu lagi high, lagi tinggi. Masih lah. Masih? Ngepel juga masih kok. Iya. Ngepel sih gua aja masih ngepel. Ya udah. Masih benerin air lagi di belakang kalau mati. Sama ya. Iya. Wah gila. Lu kenal gak bar temen gua yang podcast kemarin? Siapa? Podcast kemarin yang bikin minuman. Yang dari dia kerja di brand Amerika. Oh ya kenal lah. Kenal? Kan dulu juga di sana. Oh sama? Gue dulu di sana. Oh lu berarti sama dia? Apanya? Posisinya dulu sama-sama bartender? Enggak. Dulu gue waktu awal masih cere-cere di situ. Oh di situ, jadi barbacknya di situ. Iya. Lu dibego-begoin nggak sama dia? Oh bego-begoin. Oh gitu. Yang sadis ya itu orang. Sekarang nggak begitu lagi ya? Enggak, kayaknya. Oh enggak. Wi. Lu kok sadis sih? Tapi lu sering ketemu dia? Enggak. Lu tadi bukannya ketemu? Lah sering itu kan frekuensi. Iya benar frekuensi. Ya, ketemunya lagi hal-hal penting aja ya kan. Ntar gue mau minum lah. Guys, kita malam ini gak ada minum-minum alkohol. Cuman minum air mineral. Wih minum dong Gi. Enak loh. Ini kita gak disponsorin loh. Iya. Gak usah pakai sponsor. Segera habis. Aduh. Apalagi ya? Gi. Lu kerja udah sekitar 3 tahun ya berarti? Dari dunia bartender. Dari awal berkarir itu lebih tepatnya tahun berapa sih? 2016 sampai sekarang berapa tahun tuh? 5-an. 16, 17, 18, 19, 20, 6 dong? Hampir 6. 6 tahun. Hampir 6 ya. Suka duka lu deh, kasih tahu yang di rumah. Yang lu suka duka lu sebagai bartender cewek, sebagai head mixologist cewek. Bukan head apa tuh, head bar cewek tuh apa sih suka dukanya? Gue pengen tahu. Sukanya dulu deh. Sukanya? Sebenarnya yang paling gue suka dari pekerjaan ini tuh ketemu banyak orang. Otomatis. Kayak amazing people from around the world. Oh oke. Bener, kayak bisa ketemu, adalah pengalaman, anggaplah Piper dari Australia, tiba-tiba ada waiter dari Jerman, tiba-tiba pokoknya macem-macem banget gitu. Dan kayak pasti ada aja yang hal baru yang tahu dari mereka kayak gitu. Dapat ilmu dari mereka ya. Ilmu kan nggak cuman skill bartender ya. Betul. Ilmu hidup, ilmu apa, ilmu apa pengalaman. Aja, iya banyak gitu kan. Orang. Dan itu tuh apa ya? Aduh, perasaan senengnya tuh nggak bisa diungkapkan. Iya, nggak bisa digantiin. Iya. Cuman paling ekspresi. Oke. Apaan sih? Oh, sukanya itu, dukanya sebagai bartender cewek. Ya itu yang tadi kayak biasanya kayak dianggap remeh karena cewek, apalagi kayak gini-gini gitu. Gini-gini. Bahasa saya guys dipakai gini-gini. Iya, biasanya tuh orang kayak maksudnya kayak ngeliat tuh masih muda, cewek, perantau nih siapa gitu kan. Apalagi memang perantau ya. Iya, terus kelakuan begini gitu. Oke, untuk di bar lo cewek, pernah gak sih ada yang melecehkan? Kalau verbal itu kayak udah kebal kali ya, kalau secara verbal. Kalau fisik? Fisik pernah. Pernah. Diapain lo? Ya gimana ya? Gak apa ngomong aja.
Bebas, nggak ada KPI soalnya. Oke, saya tahu. Gak enak dah. Saya tahu, pokoknya saya tahu. Itu behind story hidupnya dia. Ya tapi itu semua balik lagi dari namanya kehidupannya. Pasti ada baik ada buruknya. Pasti. Buruknya itu kita jadiin pelajaran, baiknya itu kita ambil sebagai hikmah. Betul. Biar jalan kita lebih lancar. Ya, tapi ya gimana ya, kayak sekarang nih. Aduh, emang sekarang tuh kan sama tim yang ini deket banget ya. Karena kita dari sama-sama opening gitu. Dari awal, iya. Oke. Dan mereka jagain banget. Jadi lebih safe lu ya? Jagain banget mereka ya. Ya menurut gue sih enak ya. Ada teman-teman bar cowok semua yang melindungi. Oke. Guys, jadi pesan saya buat teman-teman yang di rumah, jangan pernah kalian lecehkan wanita. Karena wanita itu hatinya lembut banget. Walaupun ya gimana, jangan kalian ngelihat wanita itu dari covernya. Nggak semua wanita covernya itu yang sama seperti dalam dirinya. Pasti mereka tuh ada beauty-nya tuh ada. Mereka tuh lemah lembut pasti. Memang pekerjaan di dunia bartender ini boleh kalian ngejudge bartender cewek ataupun cowok. Pekerjaan apa tuh begini-begini. Tapi itu pekerjaan yang amat sangat mulia buat gue. Kenapa mulianya? Kita senyum sama orang pasti. Kita humble sama orang pasti. Menawarkan orang hal-hal yang baru itu pasti. Itu kan termasuk dalam kategori baik. Belum tentu bartender itu menyesatkan, enggak. Bukan bartender itu tujuannya bukan untuk memabokkan orang, bukan. Enggak dong, ya kan? kita justru ngasih experience. Ngasih experience, ngasih tahu ini loh minuman itu harusnya begini. Bikin mereka have fun. Ya intinya jangan pernah kalian melecehkan siapapun di tempat kerja kalian. Entah itu cowok ke cowok, cewek ke cowok, cewek ke cowok itu nggak boleh. Kita saling menghargai gender masing-masing dan istilah kalau bahasa agama gua sendiri kaedahnya wanita tuh ada. Kita nggak boleh sembarangan. Walaupun dia gimana pun dia, kita tetap harus jaga marwahnya seorang wanita. Benar nggak? Nggak ngerti marwah apa. Marwah itu apa ya Pak? Marwah itu apa ya? Apa kodrat. Oh, oke. Kodratnya wanita. Jadi saya tolong banget buat teman-teman yang mungkin ada teman kerjanya di rumah, jangan kalian teman kerjanya di rumah. Teman di tempat kerja itu cewek, jangan kalian lecehkan ya, nggak baik karena kalian lahir dari seorang ibu. Betul nggak? Ya. Jadi barang siapa yang pernah melecehkan si Angie, ketemu saya di luar nggak saya apain. Saya bilang kurang ajar gitu doang. Oke. Iya. Gue sebagai cowok juga menghargai cewek banget. Apalagi dengan status lu seorang bartender itu kan langkah. Menurut lu langkah gak sih bartender cewek ini? Apakah memang nggak semua cewek nggak mau gitu loh? Bukan gak semua cewek nggak mau. Cuman emang lumayan, maksudnya mungkin sebenarnya nggak tahu sih alasan cewek-cewek ini kadang-kadang belajar bar terus berhenti atau kayak milih yang lain. Terus sebenarnya nggak tahu ya apa alasan masing-masing. Cuman emang kerja di bar tuh lumayan berat gitu, kayak ngangkat-ngangkat terus. Iya pastilah. Secara mental juga kan kayak ngadepin verbalnya cowok-cowok. Emang harus kuat mental fisik gitu. Iya sih emang benar juga ya. Iya. Makanya agak gimana ya, agak dipilih juga ya untuk jadi bartender. Dan lu sendiri sih gue salut banget, lu mau jadi bartender, mau jadi awalnya barback ke bartender itu gue salut. Lu mau ngambil risiko besar dalam hidup lu untuk bekerja di kalangan semua cowok dan istilahnya lu siap untuk segala hal yang akan ke depannya. Ya gimana ya, kalau emang passion pasti kan seneng lah. Oh ini termasuk dan passion nih lah. Lifestyle lu bukan? Bukan. Lifestyle lu apa sih lifestyle? Lifestyle. Ini kan passion nih. Passion tuh berbeda loh sama lifestyle. Lifestyle gimana nih? As in what? Gaya hidup lu. Gaya hidup? Ini kan bukan gaya hidup lu. Apa lu gaya hidup lu cuman ya udah gua istilahnya gaya hidup gua tuh cuman pengen duduk santai, minum di bar atau gimana? Oh, enggak dong. Pasti kan gimana ya? Masing-masing orang kan pasti punya kesukaan, hobi, terus passion, goal. Iya. Dari goal ada kayak apa nih caranya buat nyampe ke goalnya, tuh kan. Pasti kan. Hobi lu sendiri apa? Hobi. Cuci gelas. Hobi di luar Bartender. pekerjaan,
Hobi dance. Hah? Dance? Iya. Serius? Belum stalking Instagram ya? Seriously? Dancer? Ya nggak serius, dancer? Iya serius. Hah? Serius. Seorang bartender, dancer? Bercanda lo? Ya, emang kenapa? Bartender banyak. Coba buka Instagram lo, gue liat. Gak apa-apa, buka aja. Nah udah nih, buka nih. TikTok juga lumayan followernya. Nggak serius? Serius nih? Serius? Ini banyak maaf. Serius? Oh iya guys, dia joget-joget loh. Bukan joget-joget. Iya loh. Iya. Nah ya. Udah percaya udah. Buka lagi dong. Bentar, gue nggak. Tadi tuh ini ya. Jangan buka-buka yang lain ya. Enggak. Tuh, dia beneran ini loh guys, dancer loh ya. Lebih banyak postingan dancernya guys daripada barnya. Tapi emang itu hobi banget. Iya, dari dulu sih. Dari dulu. Berarti sebelum lu menyelami dunia bartender, lu udah menyelami dunia dancer. Udah. Wah, hebat loh. Lu bisa ngebagi waktu itu gimana sih caranya dari bartender? Setidaknya lu pulang dari pekerjaan lu sampai malam gak sih kerja nggak? Tergantung jadwal. Shift ya. Tapi lu ngejalanin itu gimana sih? Lu malamnya misalnya nih jadwal lu malam nih, pulangnya mentok pulang jam berapa lu kalau kerja? Jam 10 kah? Enggak, kalau normal nggak ada PPKM. Dulu mah bisa 2. Jam 12 pagi, taruh katakan jam 2 pagi, lu pulang. Paginya lu harus dancer, ada nggak kayak gitu? Itu cara ngebaginya waktunya gimana? Nggak pernah bentrok begitu ya? Ya biasanya sih udah ngatur waktu ya, udah tahu kan kapan masuk shift ini, kapan ini, kapan bisa latihan, kapan enggak, kan? Ya gitu. Jadi passion lu boleh dikatakan bartender, hobi lu adalah dancer. Iya. Sebenarnya hobi tuh banyak sebenarnya, cuman kalau yang emang dari dulu masih stick sampai sekarang tuh dance. Dancer. Iya. Wah. Kalau hobi kayak minor yang lain tuh banyak. Waktu itu kayak sempet berenang, tenis. Iya. Terus baru-baru belajar Muay Thai gitu-gitu. Wow. Ya kayak hobi-hobi yang minor tuh banyak ganti-ganti, tapi yang belajar Muay Thai. Iya, seru loh, bisa menyalurkan emosi. Oh, jadi kalau emosi ke sono larinya. Soalnya kan kayak gimana ya? Agak-agak susah marah gitu kan. Ini marahnya ke sono. ini suatu kemasan yang amat sangat unik. Seorang cewek, dia itu head bar, mixologist, tapi dia dancer. Itu pengemasannya lu unik banget menurut gua. Oh ya? Jarang ada. Kebanyakan kalau udah kita posisinya enak di bar, katakan kayak head mixologist, boleh dikatakan lah ya guys, salary-nya tuh oke lah ya. Oke, katakan oke aja, kita nggak bisa nominal. Amin. Itu olahraganya tuh katakan olahraga dancer itu ya. Ini olahraganya teman gua rata-rata kalau nggak golf, tenis. Nah, lu sendiri olahraganya dancer. Itu benar-benar unik menurut gua. Kenapa lo memilihnya dancer? Kalau dance emang udah suka dari dulu. Dari zaman sekolah SMA enggak? Dari sebelum malah, dari SMP, kecil. Dari kecil. Dari kecil lo emang udah suka? Suka, tapi kayak dari dulu kan dance-nya apa, terus apa, ngikutin ini. Terus kayak waktu mulai SMA tuh mulai agak-agak serius. Serius join komunitas gitu-gitu, kayak ikut lomba, udah mulai serius SMA. Ada ikut lomba juga dancer, seksi dancer nggak? Bukan apa sih? Dancer tradisional, apa dancer biasa? Lebih ke hip hop dancer hip hop, modern, bukan seksi dancer ya? Enggak ya? Jadi ya kalau kalian pengen nanya-nanya tentang si Angie lebih dalam, kalian silakan follow Instagramnya tadi, ada lebih banyak ya, balance lah ya kuliah tadi, ada bartendernya ada mungkin kalian nggak pernah nyadar guys. Ya Allah, temen gue 2 itu kenapa lagi joget-joget bikin TikTok kali kayaknya. Nah, bicara masalah TikTok, lo terbantu nggak sih sebagai dancer untuk dulu terbantu tuh pas awal-awal pandemi kan. Baru-baru. Pas awal-awal pandemi kan bener-bener kita lockdown ya. Lockdown di rumah aja. Jadi lu berkaryanya lewat itu. Itu waktu pertama awal-awal corona masuk Indo, itu gue emang lagi di Jakarta. Terus karena airport tutup, akhirnya extend lah, udahlah di Jakarta aja dulu gitu kan. Ngapain juga di Bali, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya di Jakarta di rumah 4 bulan tuh bener-bener nggak keluar rumah. Jadi lu tiktokan aja. Terus ya gimana ya, biasanya aktif gitu kan, biasa kerja ini itu iya, gitu. Iya, di rumah doang tuh kayak stres gitu loh, kayak aduh. Berarti mobilitas lo sekarang lebih ke dancer berarti. Ini kan masih PPKM nih.
Iya. Tidak ada kegiatan per bartenderan. Sekarang sih lumayan sibuk sih karena mau reopening outlet. Reopening outlet. Ya, terus kayak, undang gue dong. Ayo datang yuk. Gratis nggak? Iya. Ayo. Ajak teman gue ya. Siapa? Biasa, MD Dwi Cahyadi. Ajak yang banyak. Ajak yang banyak. Itu kapan? Itu kapan? Tanggal 8 sama 9 lah yang September ini? 9 yang ini, yang lebih oke. Oke, nanti ya teman-teman semua kita doakan reopeningnya outletnya si Angie ini lancar. Amin. Tapi lu nggak dancer kan? Enggak lah, udah repot sama kerjaan. Oh gitu. Lu kalau suruh milih, lebih milih ke bartender atau dancer? Milih? Kenapa harus milih? Kan dua-duanya bisa. Enggak, kalau seandainya disuruh. Berat ya. Nggak usah milih dah. 50-50 ya. Iya. Lu kayaknya cinta banget akan bartender, kenapa sih? Kayaknya lu bener-bener menyelami banget dunia bartender tuh kenapa? Nggak apa ya, kerjaan yang asik sih. Kayak dibilang kayak main juga ya ada bebannya juga gitu, banyak bebannya juga gitu. Ada tanggung jawabnya lebih. Banyak tanggung jawab, banyak beban, banyak dikejar-kejar deadline ini itu sama bos. Iya. Gitu, cuman ya emang enjoy aja gitu. Kayak setiap hari belajar. Setiap hari belajar hal baru, terus kayak tetap di bidang yang kita sukain. Gitu sih. Terus kalau masalah dance itu bisa bagi waktu gitu. Iya, ngedance juga nggak lama paling kan. Hitung-hitung buang kalori lah. Ya tergantung sih. Dari malamnya kita minum, paginya dancer, buang kalori. Tapi enggak ya gitu ya. Enggak, konsepnya enggak gitu sih sebenarnya. Konsepnya gimana konsepnya Bu? Konsep, gimana sih konsepnya? Ya kerja. Maksudnya hobi-hobi banyak gitu ya? Banyak kok orang di luar juga tapi yang lu punya enggak, hobi lain. Hobi basket, ada hobi basket gak lu? Basket? Suka sih, gue tuh suka olahraga sebenarnya. Oh, pecinta olahraga banget. Mantesan baju lu softball. Ya. Boleh gitu. Deh bang, terserah. Wah abang kata tukang bakso. Baiklah, Angie, jadi gue diundang tanggal 9. Ayo datang. Bener ya? Iya. Jam berapa dulu? Ramein, sore. Wah sore gue masih ada syuting. Idih. Sendal bolong. Ya semoga gue doain teman-teman di rumah, doakan Angie ini semakin berkembang karirnya, semakin lagi dancernya semakin naik, mungkin followersnya siapa tahu bisa tambah, bisa jadi selebgram. Followers lu berapa sih di Instagram? Dikit. 8.000. Enggak, berapa ya? Mana sih tadi? Instagram di bawah. 5.000. Wah keren 5.000 loh. Ya ayo teman-teman semua, jangan lupa follow Instagramnya si Angie, apa namanya? @Rafielanji. @Rafielanji ada di bawah sini, sama akun TikTok lo apa? Gak apa-apa. @Rafielanjela. Ya udah itulah, pokoknya nanti kita tag di bawah ini. Silakan kalau kalian ingin bertanya-tanya, apalagi khususnya cewek, gimana suka duka dia jadi bartender tadi udah dijelasin. Mungkin ada yang lebih mendetail, mungkin kalian yang lagi nonton tuh malu buat pengen jadi bartender, mungkin dia bisa jadi motivator. Boleh, tanya aja. Nah, yang terakhir, lu motivasi orang-orang yang di rumah, cewek khususnya, biar mereka memilih fashionnya ke bartender, cewek. Motivasi dulu sebentar motivasi aja. Oke, motivasi. Kalau milih passion itu tergantung masing-masing ya. Yes. Tapi buat kalian yang emang passionnya pengen ke bar, yang cewek-cewek, nggak usah takut apa kata orang. Kalau emang orang bilang A, bilang B, ya terserah. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi selama lu suka ngelakuinnya, lakuin aja. Oke. Nggak usah dengerin kata orang. Jadi lu fokus intinya. Kalau misalkan suka ngelakuin dan bisa, ya udah lakuin aja. Jalanin aja. Lakuin aja, buktiin kalau emang bisa gitu. Ntar juga yang lain juga lama-lama juga lihat sendiri kok gitu. Gila. Baiklah guys, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jaan, Podcast with Jaan. Itu ada Angie, nanti kita upload mungkin nggak tahu kapan, tergantung editor kita. Oke. Angie terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan gue undang lagi untuk bikin minuman sama kayak Dwi Cahyadi. Amin. Ya, mau nggak lu? Ayo. Bener ya? Ayo. Ya udah. Oke guys, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat jumpa. Bye. Bye. Oke.